Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan sebelumnya kita udah membahas tentang angka penting dan konversi satuan. Jadi di sini anak-anak, Ibu akan membahas pertemuan ketiga dengan materi notasi ilmiah. Sebelum masuk kita ke notasi ilmiah, kita harus tahu dulu apa itu yang namanya notasi ilmiah. Jadi, anak-anak, notasi ilmiah itu adalah penulisan angka dengan cara eksponensial, di mana A kali 10 pangkat N. Nah, coba dilihat di sini, A-nya itu disebut dengan mantisa dengan kurang dari 10 lebih dari 1. 10 pangkat N-nya itu disebut dengan ordo. Dan N-nya adalah bilangan bulat. Jadi notasi ilmiah digunakan untuk penulisan angka, penulisan satuan yang lebih besar atau satuan yang lebih kecil dari satuan SI. Maka akan digunakan kelipatan 10 dari satuan dasar dengan cara penambahan awalan. Coba kita perhatikan tabel awalan satuan SI di bawah ini. Di sini ada dia kelipatan, bilangan, dan awalan. Ini udah ketetapan dia. Jadi kelipatan, perhatikan dengan kelipatan 10 pangkat 12. Di sini bilangannya 1 triliun. Nah, jadi nama awalannya disebut dengan tera. 10 pangkat 9, 1 miliar. Disebut dengan giga. 10 pangkat 6, 1 juta mega. 10 pangkat 3, 1000 kilo. 10 pangkat minus 3, bilangannya 0,001, awalannya mili. 10 pangkat minus 6, 0,00001, awalannya mikro. 10 pangkat minus 9, 0,0000001, awalannya nano. Dan seterusnya 10 pangkat minus 12, 0,0000001, awalannya piko. Inilah dia anak-anak sekalian tabel awalan SI. Coba kita perhatikan contoh soal notasi ilmiah. Yang pertama, nyatakan bilangan berikut ke dalam notasi ilmiah. Tadi notasi ilmiah itu adalah cara penulisan satuan yang lebih besar. Jadi perhatikan contohnya. Ini satuan yang lebih besar atau bilangan baku, yaitu 4.600.000. Jadi kita tulis dia ke dalam bilangan notasi ilmiah. Bagaimana dia caranya? Di sini kita akan membuat koma di antara 4 dengan 6. Jadi cara mencarinya, cara menghitungnya, mulai dari kanan ke kiri. Kita hitung dari ditaruh di sini koma dari 0 ini, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia nanti hasil dari notasi ilmiahnya 4,6 kali 10 pangkat 6. Jadi inilah yang dimaksud dengan A kali 10 pangkat 6, di mana dia 4,6-nya itu adalah A, 10 pangkat 6-nya itu N, bilangan bulatnya. Dan yang kedua, contoh soal yang kedua, nyatakan bilangan berikut dengan menggunakan notasi ilmiah 0,0000056. Ini adalah penulisan angka notasi ilmiahnya dengan satuan yang lebih kecil. Ya. Perhatikan anak-anak sekalian, jawabannya 0,00056. Di sini kita taruh lagi komanya, berarti ini dari kiri, cara menghitungnya dari kiri ke kanan 5,6. Nah, kita hitung
1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia 5,6 kali 10 pangkat 5. 5,6 itu adalah A-nya, 10 pangkat minus 5 adalah N-nya atau bilangan yang disebut tadi N bilangan bulat. Anak-anak sekalian, pada notasi ilmiah kita ibu jelaskan, kita lanjut ke pengukuran panjang. Pengukuran panjang. Panjang suatu benda dapat diukur menggunakan beberapa alat ukur, seperti mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, dan sebagainya. Anak-anak sekalian, mungkin kita sudah semuanya mengenal yang namanya penggaris atau mistar. Ya, jadi mistar ini fungsinya ini untuk mengukur panjang suatu benda. Perhatikan mistarnya. Mistar ini terdiri dari dua macam, yaitu yang berskala 1 mm dan mistar berskala 1 cm, mistar panjang. Ketelitian dari mistar yaitu 1 mm atau 0,1 cm. Perhatikan contoh dari pengukuran menggunakan mistar. Jadi untuk mengukur menggunakan mistar, kita ambil misalnya benda yang kita akan ukur. Tempelkan penggaris atau mistar pada benda yang akan diukur panjangnya. Titik 0 pada penggaris harus tepat dengan ujung awal dari panjang benda yang diukur. Coba perhatikan gambarnya anak-anak. Ini kan ada sebuah benda yang akan diukur. Perhatikanlah dia nolnya pada benda yang akan kita ukur. Nilai ukur benda ditunjukkan oleh penggaris pada skala penggaris mistar yang bertepatan dengan ujung akhir. Nah, di mana dia akhirnya nanti, ujung akhir bendanya ya. Jadi, hasil pengukuran atau mistar menunjukkan skala penggaris yang ujung akhir benda yaitu, perhatikan berapa dia. Mulai dari sini ya, kita tengok. Dari 0 tadi, berapa dia panjangnya? Berarti 2,5. Jadi 2,5 cm. Itulah hasil dari pengukurannya. Dan ada di tengah garis, perhatikan di tengah garis, ke-5 dan ke-6 dari angka 2. Nah, ke-5 dan ke-6 dari angka 2 ini ya, menunjukkan ukuran skala 0,5. Perhatikan, di sini ada hasilnya. Hasil perhitungan 2,5 cm ditambah 0,5 mm. Jadi di sini hasilnya ini kita konversikan. Seperti yang Ibu bilang pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar yang namanya konversi. Nah, jadi di sini dia masih berhubungan dengan konversi. Di mana dia, karena di sini satuannya masih senti sama milimeter, kita tukarlah dia ke sentimeter, sama-sama senti. Berarti dia dibagi 10, kita konversikan ya. Jadi hasilnya 2,5 cm ditambah 0,005 cm. Hasilnya sama dengan 2,55 cm. Jadi inilah dia dari hasil pengukuran panjang yang pertama, mistar. Yang kedua, bagian B, jangka sorong. Perhatikan gambar dari sebuah jangka sorong. Mungkin anak-anak sekalian, sebagian udah pernah melihat yang bagaimana dia bentuk dari jangka sorong. Di sini ada gambarnya. Perhatikan. Jangka sorong ini memiliki dua rahang. Perhatikan di sini ada rahang. Ini namanya rahang tetap, dan di sini ada rahang geser. Maksudnya di sini rahangnya ini tergantung benda yang akan kita ukur, berapa besarnya atau diameternya.
dia nanti bisa digeser, dan ini adalah pengunci, sekrup pengunci. Pada jangka sorong, dia memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Di mana dia letak skala utamanya? Ya, di sini ya, skala inci ini. Nah, di sini yang bersatuan sentimeter. Sedangkan di bawah ini ada yang kecil ini, nanti kalau dia jangka sorong yang aslinya, misalnya bukan gambarnya, nanti nampak dia itu, di mana dia skala nonius atau skala Vernier yang bersatuan milimeter. Perhatikan ya, anak-anak. Jadi di sini di jangka sorong ini memiliki ketelitian. Ketelitiannya adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Fungsinya untuk mengukur diameter luar atau dalam suatu benda. Jangka sorong ini memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius, sehingga hasil perhitungannya skala utama ditambah skala nonius. Inilah dia rumusnya ya, anak-anak. Skala utama ditambah skala nonius. Jadi nanti kita jumlahkan dia. Perhatikan contoh. Contoh soal. Perhatikan di sini. Di sini ada sebuah gambar jangka sorong. Misalnya contohnya dia mengukur suatu benda, atau kita bisa membaca menggunakan kita baca dengan mengukur suatu benda, misalnya diameternya. Nah, bagaimana dia cara membaca jangka sorongnya ini? Perhatikan. Di sini patokannya di 0. Ya, caranya. Perhatikan ada 0 di sini ya. Yang di atas sini adalah skala utama, yang di bawah skala nonius atau Vernier. Kita hitung di mana dia nanti berhenti, di 0 ya. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia skala utamanya 2,7 cm. Tadi kan skala utama bersatuan cm. Ditambah skala noniusnya. Perhatikan. Perhatikan di skala nonius mulai dari 0 ini. Kita perhatikan mana dia garis yang berhimpit atau angka yang berhimpit. Skala nonius berhimpit dengan skala utama. Kita perhatikan. Ada nggak di sini yang berhimpit, anak-anak? Perhatikan ya. Ada kan? Dia terletak di angka 6. Ya. Berarti dia berhimpit di 6. Nah, kita tulis 6. Jadi 6 ini di skala nonius kita kalikan dengan ketelitian jangka sorong. Berapa tadi ketelitian jangka sorong? 0,1 mm. Kalikanlah dia. 6 kali 0,1 mm. Nah, perhatikan anak-anak sekalian, di sini satuannya masih berbeda. Nah, jadi kita konversikan dia. Sentimeter, dia kita tukar ke mili. Ya, sama-sama mili, bisa dia ke senti. Kita terserah mau ke senti, mau ke mili ya. Kita kalikan. 2,7 mm ditambah 0,6 mm sama dengan 27,6 mm. Kalau dia ke senti, 2,76 cm. Jadi, untuk anak-anak sekalian, untuk jangka sorong, mudah-mudahan dimengerti. Ya, kita lanjut ke mikrometer sekrup. Perhatikan anak-anak gambar dari mikrometer sekrup berikut ini. Dia mungkin agak mirip dengan jangka sorong, tapi dia di sini berbeda. Ya, yang sama dia hanya di rahang tetap dan rahang geser atau pemutar di sini ya, rahang putar. Jadi mikrometer sekrup ini ada di rahang tetap dan rahang putar ya. Perhatikan. Skala utama dan skala nonius. Jadi ini adalah skala utamanya yang bersatuan senti, skala noniusnya bersatuan milimeter. Dan di sini ada pengunci, pemutar silinder, silinder bergigi. Ini bingkainya ya.
Jadi di sini ketelitiannya pada mikrometer sekrup adalah 0,01 mm atau 0,0001 cm. Fungsi dari mikrometer sekrup ini untuk mengukur ketebalan kertas, mengukur diameter kawat, memiliki skala utama dan skala nonius. Jadi, hasil perhitungannya skala utama ini ditambah dengan skala nonius. Contoh, perhatikan contoh soal dari mikrometer sekrup. Misalnya, mikrometer sekrup ini mengukur ketebalan kertas atau diameter kawat ya. Kita baca hasil pengukurannya. Perhatikan, ini ada skala utama yang bersatuan sentimeter. Perhatikan, 4 mm ditambah. Jadi untuk di sini cara membaca mikrometer sekrup ini, perhatikan garis yang sejajar dengan skala nonius. Perhatikan yang sejajar di mana dia 30. Jadi skala noniusnya ini dikali lagi dengan skala ketelitian. Berapa tadi ketelitian dari mikrometer? 0,01. Jadi di sini satuannya udah kita samakan ya, harus kita konversikan sama dia dengan mistar jangka sorong ya, kita konversikan kalau masih berbeda. Jadi di sini kita udah konversikan 4 mm ditambah 30 kali 0,01. Jadi 4 mm ditambah 0,30 mm. Hasilnya 4,30 mm. Inilah dia hasil dari pembacaan sebuah mikrometer sekrup. Ya, jangan lupa setiap hasil skala nonius itu kita kalikan dengan ketelitian. Dan kita konversikan kalau masih berbeda satuan ya, anak-anak. Kita lanjut anak-anak. Pengukuran berikutnya ada dia pengukuran massa. Massa suatu benda itu dapat diukur dengan menggunakan neraca atau timbangan. Macam-macam neraca itu anak-anak banyak. Ada neraca sama lengan, 2 lengan, dan seterusnya. Dan yang berikutnya pengukuran waktu. Besaran waktu dapat diukur menggunakan jam. Mungkin anak-anak sekalian udah kenal yang namanya jam ya, atau dan pengukuran waktu yang lainnya ada stopwatch ya. Kita lanjut ke angka penting. Mungkin kita belum tahu apa itu yang namanya angka penting, makanya perhatikan anak-anak biar lebih jelas angka penting. Angka penting itu adalah semua hasil pengukuran yang terdiri dari angka eksak atau satu angka taksiran yang diragukan. Itu dia angka penting. Angka penting itu ada aturan-aturannya. Ya, yang pertama, aturan-aturan angka penting yang pertama, semua angka yang bukan nol adalah angka penting. Semua angka yang bukan nol itu adalah angka penting. Perhatikan contohnya 45,25. Kita hitung dia. Tadi kan aturannya semua angka nol itu adalah angka penting. Semua angka yang bukan nol adalah angka penting. Berarti kita hitunglah dia. 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya ada 4 angka penting. Yang kedua, semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol adalah angka penting. Semua angka nol ini yang terletak di antara angka bukan nol, dia dihitung menjadi angka penting. Perhatikan contoh 200,05 atau 200,05. Jadi angka nol yang terletak di antara angka bukan nol itu adalah angka penting. Angka nol yang di dalam atau yang di tengah-tengah ini di antara 2 dan 5 dihitung menjadi angka penting. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia 5 angka penting. Yang ketiga,
Angka 0 di sebelah kanan, angka bukan 0, adalah angka penting. Angka 0 di sebelah kanan, angka bukan 0, adalah angka penting. Kecuali diberi tanda khusus, seperti garis bawah. Perhatikan. 450,000 itu angka nolnya di sebelah kanan, angka bukan 0 adalah angka penting. Berarti kita hitung semuanya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka penting. Di sini ada kecuali. Kecuali diberi tanda khusus seperti garis bawah. Perhatikan lagi contohnya ini. 450,000 ada tanda garis bawah ini. Dia ini yang bertanda garis bawah atau garis atas itu namanya tanda khusus. Dia bukan dihitung menjadi angka penting. Jadi dia kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka penting. Dan yang terakhir aturan angka penting. Angka yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0. Yang pertama adalah angka tidak penting. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri. Angka bukan 0. Angka bukan 0 yang pertama ya. Adalah angka penting. Jadi di sini dia aturannya 2 angka penting. Jadi angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0. Itu bukan angka 0 yang pertama, adalah angka tidak penting. Jadi 2 angka penting, anak-anak. Perhatikan untuk penjumlahan dan pengurangan angka penting. Kita masuk penjumlahan dan pengurangannya. Perhatikan, angka penting perlu pembulatan sedemikian rupa hingga hanya mengandung satu angka taksiran. Contoh di sini kan angka penting ini perlu pembulatan sedemikian rupa hingga hanya mengandung satu angka taksiran. Contoh pembulatan. Di sini ada contoh sebuah pembulatan 2,67 sama dengan jadi kita cari dia hasil dari pembulatannya. Di mana dia hasil pembulatannya? Ini namanya kita bulatkan 2,67 lebih dari 5. Dibulatkan ke atas. Berarti 2,68 ini namanya pembulatan ke atas. Kalau dia kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah. Contoh 3,23. Berarti dia hasil pembulatannya 3,2. Itulah contoh dari pembulatan angka penting ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan angka penting, perhatikan. Di sini ada penjumlahannya. 402,35 dijumlahkan dengan 79,2 hasilnya 48,155. Jadi kita bulatkanlah dia sedemikian rupa sehingga dia mengandung hanya satu angka taksiran. Jadi hasilnya 48,16 sama dengan 4 angka penting. Sedangkan perhatikan pengurangannya, tadi kan udah penjumlahan. Sama dia 40,235 dikurang 7,92. Jadi hasilnya 32,315. Jadi kita bulatkan dia ya sedemikian rupa sehingga dia menghasilkan satu angka taksiran di belakang koma ya. Jadi kita bulatkan dia 32,32. Jadi dia mengandung 4 angka penting. Dan seterusnya perkalian dan pembagian angka penting. Di sini di perkalian dan pembagian angka penting perlu pembulatan sedemikian rupa hingga hasilnya mempunyai angka penting terkecil dari bilangan tersebut. Angka paling terkecil ya dari bilangan tersebut. Contoh
24,51 dikali 12,3 menghasilkan 301,473 sama dengan 301. Ini hasil dari pembulatannya ya, kita ambil yang paling terkecil yaitu 301 sama dengan menghasilkan 3 angka penting. Dan di pembagiannya perhatikan 24,51 dibagi 12,3 menghasilkan 19,92. Jadi kita ambil lagi angka yang paling sedikit atau paling kecil yaitu 19 mengandung 2 angka penting. Anak-anak sekalian, cukup sampai di sini dulu pertemuan pada hari ini. Kita lanjut nanti pertemuan berikutnya. Mohon kalau ada yang kurang atau yang kurang jelas di komen di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.